latihan besar militer Tumapel atau Singasari dalam misi Pamalayu berakibat fatal. Kota raja menjadi begitu lemah sehingga Adipati Gelang-Gelang Jayakatwang memutuskan untuk menyerangnya dengan tentara Watwa atau tentara lokal yang dimilikinya. Serangan yang tidak disangka-sangka oleh Prabu Kertanagara ini sempat membuatnya tidak percaya. Apalagi itu dilakukan oleh besannya sendiri. Semula, pasukan yang dipimpin oleh dua menantunya, yakni Wijaya dan Ardaraja, memang berhasil mengatasi serangan. Namun Ardaraja yang juga adalah anak Jayakatwang membelot ke ayahnya sendiri. Dia dan pasukannya meninggalkan Wijaya, sehingga Wijaya menjadi kelabakan. Kekuatan yang dibawanya menyusut sedikit demi sedikit. Pertempuran yang tidak seimbang berkali-kali dialami, sehingga Wijaya pun terpaksa melarikan diri, meminta perlindungan Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Jayakatwang pun akhirnya berhasil mengembalikan pemerintahan leluhurnya Prabu Kertajaya sebelum dihancurkan oleh leluhur Kertanagara Sri Rajasa Amurwabumi yang lebih dikenal dengan nama parabannya Ken Angrok atau Ken Arok. Atas jasa Arya Wiraraja yang melakukan negosiasi dengan Jayakatwang, Wijaya pun diampuni dan dipersilahkan untuk tinggal di Daha bersama para pengikutnya. Mereka tidak akan mendapat hukuman, bahkan belakangan dengan rela diizinkan untuk membabat alas tarik. Apa yang menjadi dasar kerelaan Jayakatwang adalah karena Wijaya berhasil mengambil hatinya dalam sebuah pertandingan. Lontar Pararaton mengisahkan, Jayakatwang menyelenggarakan semacam kompetisi antara Wijaya dan kelompoknya melawan orang-orang Daha yang dipimpin Kepu Mundarang. Kedua pihak diharuskan bertarung di hadapan Jayakatwang dengan cara tusuk-menusuk. Dalam pertandingan itu, pihak Wijayalah yang menang. Usai memenangkan kompetisi, Wijaya kemudian mengirim surat ke Arya Wiraraja dan oleh sesepuh itu diberi masukan untuk meminta alas tarik sebagai hadiahnya. Permohonan itu los dikabulkan tanpa hambatan karena Wijaya mengatakan bahwa hutan itu akan dibabat untuk kepentingan berburu bagi orang-orang Daha, khususnya Prabu Jayakatwang. Ya, di masa lalu, berburu adalah kesenangan tersendiri bagi banyak orang, khususnya para raja dan bangsawan, setidaknya hingga era Mataraman. Alas tarik berada di tepi Sungai Brantas dan tidak jauh dari Pelabuhan Canggu. Menurut identifikasi para sejarawan, alas tarik letaknya berada di sebelah timur Mojokerto dan memiliki akses yang baik untuk dijangkau Daha. Ketika Prabu Jayakatwang menyetujui Dyah Wijaya untuk membuka alas tarik, Dyah Wijaya kembali mengutus seseorang bernama Wirondaya ke Madura menghadap Adipati Sumenep untuk memberi laporan. Mendengar laporan ini, Wiraraja segera mengerahkan orang-orang Madura untuk membantu Wijaya yang kala itu menetap sementara di Daha, membabatkan alas tarik. Atas usaha orang-orang Madura yang memang dikenal pekerja keras dan tangguh, alas tarik berhasil dibuka dalam waktu cukup singkat. Orang-orang Madura itu selanjutnya turut menetap di wilayah tersebut karena ternyata cukup subur dibanding wilayahnya di Madura. Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan, wilayah Tarik kemudian dikenal sebagai Majapahit atau Wilwatikta sehubungan suatu peristiwa
di mana orang-orang Madura yang lelah setelah menebang pohon tidak sengaja menemukan buah-buahan yang menggiurkan. Namun setelah dimakan, mereka justru memuntahkannya karena mabuk. Buah itu adalah buah wilwa atau maja yang rasanya sangat tikta atau pahit. Usai mendapat laporan bahwa alas tarik telah dibuka dan layak untuk ditinggali, Wijaya kemudian meminta izin kepada Prabu Jaya Katuang untuk menengoknya. Prabu Jaya Katuang sama sekali tidak keberatan, namun meminta agar Wijaya di sana tidak terlalu lama. Berangkatlah Wijaya dan sedikit pengikutnya ke alas tarik pada hari Mertamasa. Perjalanan itu memakan waktu 7 hari, dan sesampai di alas tarik, Wijaya tinggal di sebuah pesanggerahan yang telah disediakan oleh orang-orang Madura. Digambarkan bahwa pesanggerahan sederhana itu terbuat dari bambu, demikian juga pagar-pagarnya. Agar tempat itu sejuk, orang-orang Madura juga membuatkan Dyah Wijaya sebuah kolam yang mengelilingi pesanggerahannya. Di tempat itu, Wijaya mendapat cerita tentang temuan buah yang rasanya sangat pahit ketika orang-orang Madura sedang bekerja. Sejak saat itu, Wijaya berkehendak memberi nama wilayah tersebut Majapahit atau Wilwatikta. Kidung Panji Wijayakrama juga menggambarkan dengan baik bagaimana bentuk awal desa Majapahit. Letaknya dibangun menghadap sungai besar yang mengalir dari sebelah barat, namun bertemu dengan sungai kecil yang mengalir dari selatan. Sungai besar itu adalah Sungai Brantas, sementara yang kecil bernama Kancana. Kancana sendiri diidentifikasi sebagai Kalimas saat ini. Kehidupan tempat itu semakin lama semakin ramai. Orang-orang Madura yang juga pandai berlayar mengemudikan berbagai barang dagangan. Semakin lama, mereka semakin banyak dan membuat komunitas cukup besar di sebelah utara yang kemudian dikenal sebagai Wirasaba. Pada bagian tenggara terdapat sebuah jembatan, sementara hutan yang telah dibuka secara luas dijadikan areal persawahan dan perkebunan buah, di antaranya pucang, pinang, kelapa, dan pisang. Namun ada juga yang ditanami bunga-bungaan. Orang-orang Madura yang telah menjadi kaula desa Majapahit itu juga membuatkan tempat duduk dari batu putih layaknya tahta untuk Dyah Wijaya. Tahta itu kemudian diberi nama Wijil Pindo. Melihat kehidupan di Majapahit yang cepat berkembang, Dyah Wijaya kemudian mengutus banyak kapuk dan mahisa pawagal untuk memberi laporan lanjutan pada Arya Wiraraja di Madura. Belakangan, Dyah Wijaya cukup disukai oleh mereka yang memilih menetap di tempat itu. Bukan hanya oleh orang-orang Madura, namun juga oleh para pendatang baru dari Tumapel, bahkan Daha. Ketika duduk di Wijil Pindu bersama para pengikut setianya, Dyah Wijaya suka memanggil kaula-kaula itu untuk diberi jabatan serta nama baru sesuai watak dan rupa mereka. Orang yang matanya membelalak diberi nama Agrapawaka. Orang yang terlihat cukup pandai di bidang sastra diberi nama Suprayata, sementara yang berani layaknya jago perang diberi nama Jagawastra. Kemungkinan tokoh inilah juga yang turut terlibat dalam peristiwa Ranggalawe. Selain Jagawastra, orang yang bergodek lebat diberi nama Kapal Asoka. Yang suaranya terdengar galak menggelegar diberi nama Janua, sementara yang kelewat berani diberi nama Sura Sampana. Ada pula dua bersaudara, anak Akuwu Sidabawana, yang diberi nama Singa Anuwuk dan Singa Andaka. Sementara seorang perempuan petani yang memiliki anak 5 diberi nama Subiksa. Ada pula gadis yang berparas cantik dan diberi nama
Rara Sindura. Pengadugerahan jabatan dan nama-nama baru ini membuat kaula-kaula itu merasa mendapat perhatian. Wijaya ibarat makin disukai akar rumput karena sikapnya yang begitu ramah pada siapa saja, termasuk pada para pemuda. Di sisi lain, setelah mendapat laporan dari banyak kapuk dan maisa pawagal, Arya Wiraraja memanggil putra terkasihnya yang bertempat tinggal di bagian barat Madura. Putranya itu diutus untuk mengirim kabar secara langsung bahwa Arya Wiraraja belum bisa mengunjungi Majapahit karena sedang menyiapkan rencana atau siasat baru yang berhubungan dengan Tiongkok. Sang putra juga diperintahkan untuk mengawal anak dan istri Wijaya yang dalam pelarian ke Madura agaknya sengaja dititipkan di sana. Rombongan putra Arya Wiraraja itu bersama banyak kapuk dan maisa pawagal kemudian berangkat ke Majapahit. Sesampai di Majapahit, pesan ayahnya Arya Wiraraja disampaikan secara jelas dan tegas. Melihat sikapnya yang demikian, Dyah Wijaya langsung tertarik padanya dan memberinya nama Lawi serta memberinya pangkat Rangga. Demikianlah putra Arya Wiraraja itu kemudian lebih dikenal dengan nama Rangga Lawi. Kedatangan putra kesayangan Arya Wiraraja dari Madura, yakni Rangga Lawi, ditambah berkumpulnya kembali para mantan senopati Singasari di Majapahit, membuat Dyah Wijaya berkeinginan untuk melawan Daha alias memberontak, melepaskan wilayah desa Majapahit dari kekuasaan Daha dan jika mampu meruntuhkan kekuasaan Prabu Jaya Katuang dengan segera. Niatan ini disampaikan oleh Wijaya di hadapan para pengikut setianya. Perundingan-perundingan rahasia mereka bahkan sudah sampai pada taraf pembicaraan strategis seperti mengukur persenjataan yang dipunya, jumlah kereta perang, sumber daya tentara, hingga telik sandi atau mata-mata yang akan disusupkan ke Daha. Bukan hanya itu, mereka juga sudah mulai memetakan perjalanan ke Daha. Tegalan dan dusun mana saja yang akan dilewati para tentara agar tidak ketahuan Daha dan masih banyak lagi. Dalam perhitungan-perhitungan tersebut diketahui bahwa mereka ternyata masih sangat kekurangan kuda tempur yang bisa diandalkan. Karena itu, Rangga Lawi kemudian meminta izin untuk pulang ke Madura, namun secepatnya pulang kembali ke Majapahit. Tujuannya adalah untuk mengangkut kuda-kuda perang yang berasal dari Bima dan saat itu dimiliki ayahnya Arya Wiraraja di Madura. Usulan menarik itu kemudian disetujui Dyah Wijaya dan Rangga Lawi pun segera pulang ke Madura. Karena Wijaya tidak pernah kembali lagi ke Daha, Prabu Jaya Katuang kemudian terpaksa mengirim menteri Daha yang bernama Sagarawinotan untuk menyusul Wijaya ke Alastari pada bulan Waisaka. Sagarawinotan membawa pesan agar Wijaya harus segera kembali ke Daha untuk menemani Prabu Jaya Katuang berburu di Alastari yang telah dibuka oleh Wijaya. Wijaya terkejut atas kedatangan mendadak rombongan kecil yang dipimpin Sagarawinotan. Beruntung, Wijaya berhasil menahan Sagarawinotan untuk tidak masuk lebih jauh ke Majapahit dengan menerimanya di Wirasaba, tempat orang-orang Madura membuat komunitas besar. Celakanya, tidak lama setelah Sagarawinotan ada di Wirasaba, Rangga Lawi ternyata justru datang dari Madura bersama kuda-kuda gagah asal Bima. Sagarawinotan keheranan dengan bawaan Rangga Lawi ini, namun Wijaya menutupi bahwa kuda-kuda itu sengaja disiapkan sebagai kuda berburu di wilayah Alastari.
Selain kuda-kuda, selanjutnya yang akan didatangkan adalah anjing-anjing pemburu dan juga jaring-jaring pada bulan berikutnya. Jika semua sudah siap dan lengkap, barulah Wijaya bisa menghadap Prabu Jayakatwang di Daha. Mendengar alasan ini, Sagarawinotan percaya dan menganggapnya sebagai maksud baik. Namun lagi-lagi, usaha menjaga kerahasiaan nyaris kembali bubrah manakala Sagarawinotan menyaksikan tindak tanduk orang-orang Madura yang berangasan dan dianggap tidak sopan, terlebih oleh bicaranya yang ceplas-ceplos. Keadaan makin memanas karena Ranggalawi menanggapi Sagarawinotan yang dianggap merendahkan orang-orang Madura. Ranggalawi mengatakan bahwa para petani Madura tidak ada bedanya dengan orang-orang Daha, dan orang-orang Daha akan segera tahu bagaimana kehebatan orang-orang Madura sebenarnya. Tanggapan Ranggalawi ini membuat Wijaya kelabakan sendiri. Dia tahu semakin perdebatan di antara keduanya diteruskan, maka akan segera terbongkar semua rahasia yang disembunyikan di Majapahit. Namun, Wijaya juga tidak bisa mengatasi Ranggalawi karena kelewat belak-belakan. Dia kemudian memberi tanda pada Lembu Sora. Lembu Sora tahu maksud tanda tersebut, sehingga Ranggalawi diajaknya pergi menjauh menuju sungai untuk menurunkan kuda-kuda lain yang belum diturunkan. Di sisi lain, santlapan Ranggalawi padanya membuat Sagarawinotan terkejut. Dia menanyakan siapa orang yang menyantlapnya demikian. Wijaya mengatakan bahwa dia adalah Lawi, keponakan Lembu Sora yang berasal dari Tunjung di barat Madura. Ucapannya memang kasar karena dia adalah petani. Oleh karena itu, Sagarawinotan tidak perlu memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Namun Sagarawinotan terlanjur sakit hati, sehingga dia dan rombongan kemudian kembali ke Daha. Setelah Sagarawinotan pergi, Wijaya kemudian membagi-bagikan 27 ekor kuda yang dibawa Ranggalawi ke para pejabatnya, termasuk kepala dusun yang akan ikut serta memimpin penyerbuan ke Daha. Tidak lama setelah peristiwa tidak terduga itu, Arya Wiraraja benar-benar berangkat ke Majapahit dengan membawa serta pasukan tempur Madura. Setelah melewati selat, mereka mendarat di Pelabuhan Canggu. Di sana, Adipati Madura ini dijemput langsung oleh Dyah Wijaya dan lantas disertainya menuju Majapahit. Arya Wiraraja menginap di sebuah pesanggerahan tersendiri yang memang telah disiapkan dan terletak di depan pura. Dalam pertemuan, Arya Wiraraja menyampaikan rencananya sehubungan dengan Tiongkok. Dia meminta maaf pada Wijaya karena dalam suratnya pada Kaisar, Wiraraja telah menggunakan siasat, yakni menjanjikan 2 putri Tumapel sebagai hadiah jika berhasil membantu menggempur Daha. Sebaliknya, Kaisar juga telah membalas surat tersebut dan menjanjikan bahwa tentaranya akan datang ke Jawa pada bulan Waisaka. Sedikit catatan, yang dimaksudkan sebagai putri Tumapel oleh Arya Wiraraja adalah putri Prabu Kertanagara yang kala itu sedang berada dalam penawanan Prabu Jayakatwang setelah berhasil menguasai Singasari. Prabu Kertanagara memiliki 4 putri. 2 putri lain berhasil dibawa lari oleh Wijaya dan dititipkan ke Madura. Pada saat Ranggalawi diutus Arya Wiraraja ke Majapahit, dia sekaligus mengantar putri Kertanagara tersebut pada Wijaya. Dengan demikian, 2 putri Kertanagara yang lain masih berada di Daha. Kembali pada pertemuan di Majapahit,
Dalam rundingan itu, Lawi juga mengusulkan agar tentara Majapahit yang sudah terkumpul dibagi menjadi dua. Satu pasukan berangkat ke utara melalui jalan raya dan Linggasana, sedangkan satu pasukan lain melalui selatan, yakni lewat Singasari dan Sidabawana, di mana Akubunya telah memihak Majapahit dan dua putranya telah diberi jabatan oleh Wijaya. Mereka kemudian melewati Lawor yang orang-orangnya juga sudah pro Majapahit. Ranggalawe mengusulkan bahwa pasukan pertama dipimpin oleh ayahnya Aryawiraraja, sementara yang satunya dipimpin oleh Wijaya sendiri. Ranggalawe akan memperkuat pasukan Wijaya dan mereka semua akan bertemu di Parepok. Namun ternyata persiapan penyerbuan itu cukup alot dan menimbulkan perdebatan sengit di kalangan pejabat Wijaya jika menilik Kidung Harsawijaya Pupuh keempat. Ranggalawe menyatakan bahwa sebuah perang haruslah memiliki sebab. Jika tidak, Wijaya akan dituduh tidak tahu terima kasih dan tidak bisa membalas budi pada Prabu Jayakatwang. Karena itu, Lawi mengusulkan agar Wijaya mengirim utusan lebih dahulu ke Daha untuk mengultimatum Prabu Jayakatwang agar kedua putri Kertanagara yang ditawan dikembalikan. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, barulah perang itu memiliki alasan kuat. Lembu Sora tidak setuju. Dia memilih memberontak saja tanpa perlu alasan lain-lain. Pandangan Lembu Sora ini bisa kita maklumi, karena jika mengikuti Ranggalawe, Daha telah dalam keadaan siap perang untuk melawan Majapahit, dan sudah jelas kekuatan mereka tidak seimbang. Nyatanya, pendapat Lembu Sora ini dalam Harsawijaya didukung kuat oleh Gajah Pagon dan yang lain. Berbeda dengan Nambi, sebagai seorang politisi ulung, dia mengusulkan agar Majapahit terlebih dahulu melakukan diplomasi diam-diam agar sejumlah pejabat Daha terpikat untuk memihak Majapahit. Dengan demikian, mereka akan suka hati berbelok melawan junjungannya dan mengerahkan pasukan yang ada dalam kendalinya untuk mengepung Daha. Dengan pengepungan itu, Raja Daha akan dipaksa menyerah. Gagasan ini juga masuk akal. Itu artinya yang terjadi adalah perang psikologis ketimbang perang fisik, menghemat banyak sumber daya di kedua belah pihak. Tapi usulan ini ternyata ditolak oleh Podang, Panji Amarajaya, Jaranwahan, dan Kebo Pungalan. Menurut mereka, yang lebih baik adalah berterus terang dan blak-blakan. Pendapat ini kemudian lebih didukung oleh Ranggalawe yang memang lebih suka blak-blakan. Berterus terang di sini bisa kita tangkap maksudnya bahwa Majapahit memang tidak suka berada di bawah Daha dan ingin melepaskan diri. Juga tidak bisa disangkal atau ditutup-tutupi lagi bahwa Daha adalah musuh bagi para keturunan Singasari. Hanya satu yang diinginkan dari peperangan tersebut, yakni runtuhnya Daha. Karena pembicaraan mereka begitu alot dan sulit mengalah, akhirnya tetap saja suara Aryawiraraja menjadi dibutuhkan. Sungguh di luar dugaan, pendapat yang diberikan Aryawiraraja justru meminta semuanya tidak bernafsu dalam menyerang Daha. Aryawiraraja meminta semuanya bersabar dan menunggu hingga tentara Mongol datang dari Tiongkok. Jika sesepuh berwibawa ini sudah memberi nasihat atau ketapan, yang lainnya pun pada akhirnya tunduk. Wijaya menyepakatinya, sementara yang lain mau tidak mau mentaatinya. Setelah melewati perjalanan laut yang panjang, pada akhirnya tentara Tatar Mongol tiba. Mereka mendarat di sebelah barat Canggu, sekaligus membuat benteng pertahanan di lembah Jenggala. Kedatangan militer dalam jumlah besar dari Tiongkok tentu saja
langsung diketahui oleh intelijen atau telik sandi Daha. Namun, informasi yang bagi Daha mengagetkan adalah berita bahwa Majapahit bersiap memberontak. Perkumpulan pasukan Majapahit yang berada di sebelah timur Bobotsari dan berada di bawah kendali Adipati Sunep Arya Wiraraja berhasil diketahui. Ini karena sempat terjadi keributan antara mereka dengan anggota militer Daha. Mengingat kekuatan pada akhirnya dianggap tidak seimbang, Prabu Jaya Katuang dan para pejabat militernya kemudian segera membuat pertahanan dalam 3 front. Pertahanan utara dipimpin oleh para adipati dan anjuru. Pertahanan selatan dipimpin oleh para menteri Araraman. Sementara di sebelah timur, komposisi prajurit ditambah lebih besar untuk menghadapi serangan yang diperkirakan akan berasal dari orang-orang Majapahit. Mereka sangat marah sehingga seluruh kekuatan dikerahkan untuk menghadapi keadaan darurat. Di sisi lain, setelah membuat pertahanan dan menguasai wilayah Canggu, Jenderal Tentara Mongol langsung bertemu Dyah Wijaya dan Arya Wiraraja. Dengan sombong, mereka menegaskan bahwa daerah Canggu sudah berada dalam kekuasaannya. Karena memang Canggu kala itu bukan masuk wilayah desa Majapahit, Dyah Wijaya dan Arya Wiraraja tidak terlalu menggubris dan membuat kesepakatan bahwa seluruh koalisi akan dipusatkan di Tegal Bobotsari. Kekuatan tentara Mongol yang dibawa berdasarkan kronik Tiongkok saat itu adalah 20.000 hingga 30.000 orang. Kita pernah membuat video khusus penyerangan Mongol ke Jawa menurut versi kronik atau manuskrip Yuanxi, sehingga kesempatan kali ini kami akan lebih fokus pada hal lain. Dalam manuskrip Jawa, kedatangan pasukan Mongol ke Jawa adalah karena surat dari Arya Wiraraja, ditambah siasat janji akan menyerahkan 2 putri Tumapel alias 2 putri Kertanagara yang saat itu berada dalam tawanan Prabu Jaya Katuang untuk dipersembahkan pada Kaisar. Apa yang ada dalam manuskrip Jawa ini tidak ada dalam manuskrip Tiongkok. Mereka datang ke Jawa murni untuk menghukum Raja Jawa, yakni Prabu Kertanagara pada tahun Saka 1214 atau 1292 Masehi. Tatar Mongol dipimpin 3 jenderal bernama Sibi, Kausing, dan Ikemise dengan logistik sangat lengkap untuk persediaan 1 tahun, termasuk diantaranya sejumlah tanda jasa dan hadiah bagi mereka yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kaisar Mongol sangat marah karena utusannya yang bernama Mengci telah direndahkan martabatnya dengan diberi cap tanda maling dan dipotong telinganya oleh Prabu Kertanagara. Ketika militer Mongol sampai di Canggu, mereka tidak tahu bahwa peta politik Jawa telah berubah. Mereka baru mengetahui semuanya setelah bertemu Dyah Wijaya yang mengaku sebagai penerus Kertanagara. Dia bersedia tunduk asalkan dibantu mengalahkan Cikatang atau Prabu Jaya Katuang yang telah menumbangkan kekuasaan Cikatamakala atau Prabu Kertanagara. Demikian sekilas menurut versi Tiongkok. Jadi kedatangan mereka bukan karena surat dari Arya Wiraraja. Maka dengan demikian, wajarlah jika di hadapan Dyah Wijaya maupun Arya Wiraraja, pimpinan tentara Mongol bersikap sombong. Telah disebutkan sebelumnya, terjadi gesekan antara Majapahit dan orang-orang Daha di timur Bobotsari. Keterangan di manuskrip Jawa ini didukung oleh kronik Tiongkok yang menyatakan mereka sempat membantu pasukan Majapahit yang diserang dari 3 jurusan. Itu artinya konflik terbuka antara Daha dan Majapahit sesungguhnya telah terjadi sebelum koalisi Mongol, Majapahit dan Madura menyerang Daha secara bersama. Disebutkan dalam manuskrip itu bahwa pasukan Prabu Jaya Katuang yang menyerang Majapahit
sempat dipotong dan dipukul mundur oleh Kausing. Maka sangat mungkin karena inilah Daha menjadi tahu bahwa militer Mongol yang datang dan bermarkas di Canggu ternyata telah berkoalisi dengan Majapahit. Barulah setelah Daha menghitung kekuatan dan mengambil langkah bertahan, 8 hari kemudian pasukan koalisi mulai bergerak menyerang. Runyamnya situasi membuat Daha sedemikian terdesak, membuat Sagarawinotan yang sebelumnya diutus Prabu Jaya Katuang ke Alas Tarik dianggap berkhianat. Dalam sebuah pertemuan, Sagarawinotan terang-terangan dituduh tidak memberikan laporan yang sebenarnya. Segala kesalahan pun ditimpakan kepadanya. Kala itu, orang yang paling marah adalah Keburubuh. Dia menghunus keris dan bersiap membunuhnya. Beruntung, Prabu Jaya Katuang berhasil menahan perbuatan tersebut sehingga Sagarawinotan tidak terbunuh. Bagaimanapun juga, Sagarawinotan termasuk pejabat yang memiliki peran penting, khususnya dalam situasi darurat seperti ini. Pada pertemuan yang sama, Aku Tuban memberi laporan bahwa militer Mongol yang mendarat di Datara dalam perjalanannya ke timur melalui darat telah merusak kota Tuban sehingga membuat rakyat banyak yang mengungsi. Mendengar hal ini, pimpinan pertahanan Daha langsung ditunjuk. Sebelah utara dipimpin oleh Mahisa Antaka dan Puwung. Prabu Jaya Katuang berlindung dalam pertahanan ini. Sebelah timur di bawah pimpinan Sagarawinotan dan Rangga Janur. Sementara selatan dipimpin Patih Kebumundarang dan Panglet. Kidung Panji Wijayakrama Pupuh ke-7 mencatatkan bahwa Sagarawinotan mendapati Ranggalawe memimpin pasukan koalisi yang menyerang benteng timur. Serangan besar itu membuat benteng timur kebobolan sehingga pasukan Daha kocar-kacir. Ranggalawe yang mengendarai kuda melompat ke kereta tempur Sagarawinotan. Dia berhasil menggorok Sagarawinotan di kendaraan tempurnya sendiri. Di sebelah selatan, benteng yang dipimpin Kebumundarang juga jebol. Lembu Sora berhasil mengejar Patih Daha yang melarikan diri ini di Trini Panti. Sebelum dihukum mati, Kebumundarang sempat menyerahkan anak perempuannya kepada Lembu Sora. Dan yang terakhir adalah pertahanan utara tempat Prabu Jaya Katuang berlindung. Posisi ini dihajar habis-habisan oleh militer Mongol sehingga para prajurit yang mempertahankannya banyak yang gugur. Pada akhirnya, Prabu Jaya Katuang menyerah. Dia ditahan oleh jenderal Mongol dan langsung dibawa ke ujung Galuh. Ternyata, ini adalah siasat Mongol. Prabu Jaya Katuang baru akan diserahkan pada Arya Wiraraja dan Wijaya jika seluruh kesepakatan mereka dengan Majapahit sudah terpenuhi. Selama dalam penahanan ini, Prabu Jaya Katuang menggubah kakawin berjudul Wukir Polaman. Sebagai catatan, di detik-detik kejatuhan Kediri ke tangan koalisi, Dyah Wijaya sempat membebaskan putri-putri tahanan dari Kaputren. Gayatri dan putri-putri lainnya langsung diselamatkan ke Majapahit oleh Dyah Wijaya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang Mongol. Namun hal ini pada akhirnya kelak diketahui oleh mereka, sehingga mereka mendatangi desa Majapahit. Di sisi lain, perbuatan Wijaya melarikan putri-putri itu ke Majapahit rupanya di luar rencana, sehingga membuat pengikutnya belakangan kelabakan sendiri. Apalagi setelah mengetahui Dyah Wijaya sama sekali tidak berkehendak menyerahkan mereka pada Mongol. Mereka sempat gentar jika Mongol menyerang Majapahit. Apalagi setelah menyaksikan persenjataan berat mereka
berhasil meluluhlantakkan benteng utara yang terbilang kokoh dan sulit ditembus. Satu-satunya yang membela tindakan Wijaya ini adalah Ranggalawe. Dengan tegas, dia membelanya. Dikatakannya bahwa dia tidak takut mati dan siap melawan. Akibat pernyataan lantang Ranggalawe ini, semuanya kemudian justru tergugah keberaniannya dan siap turut mati dalam pertempuran jika Mongol benar-benar menyerang Majapahit. Ditawannya Prabu Jayakatwang oleh Mongol, secara otomatis kekuasaan Daha telah dinyatakan runtuh. Nasib raja ini pada akhirnya berakhir tragis. Dia dihukum mati di ujung Galuh sebagai pelampiasan kemarahan Mongol. Mereka frustasi karena pasukan besarnya secara tidak disangka hancur lebur diserang pasukan Wijaya yang berhasil memotong-motong komposisi besar mereka. Dicatatkan dalam manuskrip Tiongkok Yuanzi, dalam sebuah serangan, pasukan Jenderal Sibi berhasil dipisahkan sejauh 300 li, yang dalam satuan panjang 1 li sama dengan setengah kilometer. Artinya, mereka telah dipisahkan cukup jauh. Akibat serangan jarak pendek yang mengandalkan hutan dan rawa itu, senjata mesiu jarak jauh mereka menjadi tidak berfungsi. Tidak lama setelah Daha runtuh dan Mongol dipukul pulang, datanglah rombongan besar dari tanah Melayu ke Jawa. Mereka dipimpin oleh Panglima Seberang Laut Singasari, Kebu Anabrang, dengan membawa serta 2 putri Prabu Sri Matribuana Raja Mauli Warmadewa, penguasa Kerajaan Dharmasraya. Kebu Anabrang mengemban tugas menjodohkan 2 putri tersebut, yakni Dara Jingga dan Dara Petak, dengan Prabu Kertanagara, Raja Singasari. Tujuannya adalah sebagai perikatan hubungan, mengingat jauh sebelumnya Prabu Kertanagara telah membuat penghormatan agung padanya dengan mengirimkan Arca Amogapasa dengan diantar langsung para dewa raja dan memiliki persaudaraan dengan Prabu Kertanagara sendiri. Namun sesampai di Jawa, Kebu Anabrang terkejut karena situasi politik telah sepenuhnya berubah. Singasari telah runtuh, Prabu Kertanagara gugur oleh pemberontakan Jayakatwang, dan kekuasaan baru sedang direncanakan untuk berdiri di desa Majapahit. Maka, karena Dyah Wijaya adalah mantu Prabu Kertanagara dan telah mengklaim sebagai penerus Singasari, Senopati Pamalayu itu kemudian menyerahkan 2 putri Prabu Srimat kepada Wijaya. Dirinya juga menyatakan tunduk setia. Terkait 2 putri Melayu yang dibawa oleh Kebu Anabrang, menurut sumber naskah yang uniknya berbeda dengan sumber prasasti, demi penghormatan sekaligus menjalin hubungan kekerabatan, salah satu yang bernama Dara Petak kemudian dinikahinya, sementara yang tertua, yakni Dara Jingga, menikah dengan seorang dewa raja yang masih bersaudara dengan Prabu Kertanagara, yakni Rakrian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma. Karena itu disebutkan Dara Jingga Alaki Dewa. Kelak mereka melahirkan seorang putra yang lantas menjadi salah satu dewa raja Majapahit terkemuka sekaligus penguasa Melayu. Tak lain, dia adalah sang Arya Dewa Raja Empu Aditya yang lebih dikenal sebagai Aditya Warman. Dara Petak dan Wijaya sendiri menurunkan seorang putra laki-laki yang membuat kedudukan Dara Petak pada akhirnya menjadi lebih utama dibanding istri yang lain. Ketika Dyah Wijaya ditahtakan dan para pejabat kerajaan Majapahit diangkat, Kebu Anabrang tetap menduduki jabatannya sebagai Senopati Seberang. Selain Kebu Anabrang, tentu Ranggalawe juga mendapatkan balas jasa.
Demikian pula dengan kadehan Dyawijaya yang lain. Para tim sukses ini mendapatkan kedudukan cukup baik berdasarkan sejumlah manuskrip kuno yang ada maupun tinggalan prasasti. Selain para ksatria, juga terdapat sejumlah orang-orang sipil yang telah dianggap berjasa di masa-masa Wijaya dalam kesulitan. Di antaranya adalah seseorang bernama Macan Kuping asal desa Pandaan. Kidung Panji Wijayakrama maupun para raton sama-sama menuliskan jasa sesepuh ini. Dalam pelariannya, rombongan Wijaya sempat bersembunyi dan menginap di wilayahnya. Macan Kuping dan penduduk desa memberi perlindungan dan melayani mereka dengan baik, termasuk di antaranya merawat salah satu ksatria Wijaya yang terluka karena tertusuk tombak. Desa-desa ini diluaskan wilayahnya, termasuk tegalan dan sawahnya, gunung dan lembahnya, agar tetua dan penduduknya mendapat manfaat sumber daya alam hingga turun-temurun tanpa terbebani pajak alias menjadi desa swatantra. Pada prasasti Kudadu, dijumpai nama-nama pembesar kerajaan Majapahit dengan keterangan tentang jasa-jasa mereka. Di antaranya Pranaraja sebagai rakyat mantri yang disebut sebagai pahlawan yang ditakuti musuh di medan perang. Rakyat mantri Nayapati yang terkenal keberaniannya dalam peperangan. Arya Wiraraja yang cerdas caranya berpikir dan pangkal pembinasa musuh di Nusantara. Ia adalah pahlawan utama dan memperoleh kepercayaan dari segenap sahabat, bersikap ramah kepada siapapun. Selain itu juga terdapat jabatan Dharma Dyaksa Ringkasaiwan yang diemban oleh Agraja, sementara Dharma Dyaksa Ringkasugatan ialah Ginantaka. Didapati juga nama Nambi yang dalam Kidung Sorandaga disebut sebagai anak dari Pranaraja, seorang pejabat dalam prasasti Kudadu di atas. Rakyat Menteri Hinu dijabat oleh Dyah Pamasi. Prasasti Kudadu memang cukup menarik karena menjadi semacam prosa. Banyak terdapat sejumlah keterangan di sana terkait masa awal kerajaan Majapahit, khususnya masa-masa perjuangan Dyah Wijaya sejak Singasari runtuh hingga lari ke Madura. Begitu jelas digambarkan bagaimana Dyah Wijaya dikhianati Ardaraja, yakni putra Prabu Jayakatuang yang juga sesama menantu Kertanagara. 600 tentara yang dibawanya menghadang serangan pemberontak kocar kacir parah karena Ardaraja berbalik memihak ayahnya. Ada yang ikut membelot, ada yang lari, dan tidak sedikit yang menyerah pada pemberontak. Dalam usaha memundurkan pasukan dengan tetap melakukan perlawanan, tidak sedikit prajurit yang gugur hingga mereka sampai di Terung untuk meminta bantuan Aku Agraja agar memperoleh bantuan dari orang-orang sebelah timur Terung. Celakanya, ketika mereka sampai Kurawan, lagi-lagi musuh memergoki mereka hingga kekuatan yang tersisa semakin menyusut. Belum sampai menghela nafas, di Kembang Sri, musuh kembali memergoki dan menghajar mereka tanpa ampun, sehingga terpaksa meloloskan diri dengan cara nekat, yakni menceburkan diri ke Sungai Besar. Akibatnya, tidak sedikit yang tewas dan tenggelam, sementara yang tidak berani menceburkan diri tentu saja ditawan musuh. Dari jumlah ratusan orang, yang tersisa akhirnya tinggal belasan. 12 di antaranya kemudian memutuskan untuk tetap mengawal Dyah Wijaya hingga sampai di Kudadu dan lantas menemani menyeberang ke Madura. Maka tidak heran, Kudadu cukup spesial di hati Wijaya, sehingga mendapatkan anugerah dan balas budi yang layak dari Raja Majapahit ini. Selain memuat daftar pejabat dan perjuangan Wijaya, prasasti Kudadu juga memuat gambaran watak Wijaya. Kesetiaannya pada Prabu Kertanagara tidak diragukan dan menunjukkan disiplin ketentaraan yang tinggi. Meski dalam kesulitan berat, dia tidak mudah menyerah.
Dia juga digambarkan membuat keputusan setelah semuanya menyatakan sepakat. Demikian sekilas sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit menurut sumber lontar yang kami kompilasi dengan pendapat para sejarawan.